Waktu gue pertama masuk kerja, gue menyadari beberapa hal. Ternyata skill di tempat kerja itu ada yang kita nggak pernah pelajari. Entah di kampus, di sekolah. Ternyata itu sangat berbeda. Case-case yang kita tangani, case-case yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Itu pasti kalian kebingungan. Tak harus apa. Nah, maka dari itu, video ini masih berkaitan dengan video sebelumnya. Gue bakal ngebahas beberapa skill penting yang harus dipelajari atau dikuasai tentunya. Dan ini berdasarkan pengalaman yang gue pernah dapet. Oke, skill yang pertama lo miliki itu berkomunikasi atau berbicara aktif. Kenapa lo harus menguasai ini? Karena lo akan menghadapi berbagai macam user. Dan usernya itu berbeda-beda. Entah dari itu masalahnya, entah itu dari orang yang mengerti atau enggak. Itu lo harus menjelaskan sesuatu itu secara rinci, tapi harus dipahami juga oleh user. Misalkan nih ada contoh, ada printer rusak lah ya, kita ambil case printer yang rusak. Ya, usernya tuh nanya, Mas, ini kenapa ya printernya kok mati? Kok nggak mau ngeprint? Lu jawab, oh ini head printernya rusak. Nah otomatis kan user berpikir atau bertanya-tanya, head itu apa ya? Itu tuh kenapa ya? Sampai nggak bisa ngeprint, sampai ngebuat printernya rusak. Itu kan pasti jadi sebuah pertanyaan buat usernya, kebingungan, nah, dan harus apa gitu kan. Jadinya nggak tahu gitu. Nah, lu coba kembangin cara berbicara lo ke user. Sebagai contoh nih ya, ini printernya rusak karena headnya. Head itu apa? Head itu komponen utama dari printer. Kalau misalkan headnya rusak nih, nggak berfungsi, dia nggak bakal bisa ngelakuin ngeprint karena head itu kayak otak yang berjalan untuk printer tersebut. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi user tuh merasa paham kayak, oh ternyata head itu komponen utama dari printer. Oh, head itu kayak otak seperti manusia. Nah, selain itu juga, lu kalau misalkan di tempat kerja cuman diem, cuman sepatah dua kata, itu bakal dianggap orang yang nggak bisa kerja. Karena sebagus apapun lo pekerjaan lo, kalau cara berbicara lo kurang, cara berkomunikasi lo kurang, lu bakalan dianggapnya orang yang nggak bisa bekerja. Dan itu gue alamin sendiri loh. Gue ngalamin ketika gue jarang berkomunikasi, jarang bilang ke atasan atau ke rekan kerja, itu sangat berdampak banget gitu kan. Dari situ gue banyak belajar kayak komunikasi ini benar-benar sangat penting banget. Nah, di sekolah atau di kuliah mungkin kayak cara berkomunikasi atau berbicara itu nggak terlalu relevan lah. Kuliah tuh lebih banyak fokus untuk belajar mengatasi masalah atau permasalahan yang terjadi. Seperti itu. Itu untuk yang pertama, skill yang harus dikuasai, yaitu berkomunikasi dengan baik, berbicara aktif, dan nggak baku. Maksudnya nggak kaku gitu. Selanjutnya yang kedua, lu tuh harus bisa meriset sesuatu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tuh lu harus bisa mencari sesuatu terhadap permasalahan tersebut. Sebagai contoh nih, kita ambil case printer. User tuh bertanya nih, Mas, ini printernya kenapa ya rusak? Terus lu jawab, oh nggak tahu mbak. Nah, jawaban yang kayak gitu tuh benar-benar nggak relevan gitu sama user. User tuh pengen jawaban yang wah gitu kan. Sedangkan lo itu nggak tahu masalahnya karena apa. Tapi lo jangan bilang jawab nggak tahu. Ini berhubungan dengan yang sebelumnya, cara berkomunikasi. Lo tuh harus jawab kayak gini nih. Oh, ini printernya masalahnya juga harus saya cari tahu terlebih dahulu. Ini case yang pernah atau yang baru saya alamin. Jadi izin saya akan mencari terlebih dahulu terkait permasalahan printer tersebut. Dengan lo menjawab seperti itu, user akan merasa, oh saya ini diperhatiin ya. Oh, akan dibantu untuk diperbaiki. Nah,
Nah, ketika lu cari tahu, ya itu lu harus lu lakuin skillnya tuh. Lu harus riset dari Google, dari YouTube, dari sosial media. Lu bisa cari tahu terkait permasalahan tersebut. Nah, terlebih lagi, sekarang kan ada AI ya. AI itu membantu banget buat kalian tentunya ketika menghadapi masalah yang belum pernah kalian alamin. Nah, skill riset ini menurut gua nggak pernah dialamin lah atau diajarin di sebelumnya di dunia kerja, di dunia sekolah atau di kuliah. Itu berdasarkan case yang saya alamin. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, ini masih berhubungan dengan yang sebelumnya. Lu harus bisa memperbaiki sesuatu. Nah, ini tuh sebenarnya diajarin kan ya di sekolah atau di kuliah, tapi dia tuh lebih ke teori gak sih? Bener nggak? Kalau bener itu relate sama gua. Karena ketika gua masuk kerja, itu yang gua hadapin itu ternyata permasalahan device semua nih. Kayak komputer yang rusak, laptop yang rusak, printer yang rusak. Nah, sebenarnya rusaknya tuh kayak nggak berat banget. Itu bisa kalian atasi sendiri, nggak perlu panggil orang yang ahli. Tapi karena lu baru terjun, lu merasa kebingungan, jadinya lu bimbang. Ini kenapa ya? Harus ngelakuin kayak gimana ya? Ini bener nggak ya kalau misalkan diperbaikinnya tuh kayak gini? Itu pasti kan kebingungan gitu ya. Balik lagi dengan berhubungan yang sebelumnya, kalian riset terlebih dahulu, nggak apa-apa. Kalian cari terlebih dahulu, baru setelah itu dieksekusi. Dan balik lagi, kalau misalkan masalahnya itu ringan, nggak benar-benar berat, kalian coba eksekusi, sekalian juga kalian belajar mengatasi permasalahan tersebut. Nah, ketika masalah tersebut terjadi di kedepan hari atau di kemudian hari, lu itu udah menguasain gitu. Jadinya, oh, permasalahan kayak gini udah pernah saya alami nih, nggak ribet. Saya tinggal gini, kalian tinggal lakuin, udah selesai gitu kan. Itu jadi skill yang ketiga harus lo kuasai itu memperbaiki device. Nggak perlu jago banget, nggak perlu expert. Yang penting ngerti lah. Dan kalian juga nggak harus bener-bener dilakuin. Itu kalian tetap harus nanya senior, nanya ke orang yang ahli. Atau kalau misalkan ini benar-benar di luar batas kemampuan, gak apa-apa. Lo panggil teknisinya, lo panggil orang yang berpengalaman buat diperbaiki lebih lanjut. Yang selanjutnya, itu kalian harus bisa presentasi. Nah, ini benar-benar sangat perlu perhatian ya, terutama buat di kampus atau di sekolah. Buat kalian yang sering menghindari presentasi, males berbicara di depan umum gitu kan ya, entah itu malu atau nggak tahu harus apa, itu tuh kalian harus pelajari terlebih dahulu nih. Karena apa? Karena ketika di dunia kerja nanti kalian tuh harus bukan harus sih, tapi lebih banyak presentasi diminta oleh atasan atau rekan kerja. Presentasinya tentang apa? Tentunya tentang pekerjaan kalian. Meskipun kalian kuasai, tapi ketika berpresentasi itu kalian akan merasakan sesuatu yang berbeda. Karena ini akan berbicara dengan banyak user atau beberapa user. Buat yang pertama kali presentasi atau jarang presentasi ini, tentunya akan sangat deg-degan, bingung, jantung tuh ngerasa berdegup kenceng banget gitu kan. Karena kalian tuh belum pernah mengalami momen seperti ini. Itu tuh yang pernah terjadi di saya. Saya kan di sekolah tuh bisa dibilang ya jarang presentasi lah ya. Cuman kayak sekadar ikut, berbicara pun sepatah dua kata. Tapi ketika di dunia kerja ternyata saya harus banyak presentasi. Itu benar-benar kayak harus dipelajarin, harus tahu bagaimana caranya menghadapi user. Itu kalian benar-benar harus memahami lah. Jadi itu dia 4 skill penting yang kalian lo harus kuasai atau setidaknya mengerti gitulah ya. Mungkin ya kalian membantu dengan penjelasan tadi. Kalian bisa like video ini, subscribe, dan juga share video ini supaya orang-orang yang
membutuhkan informasi seperti ini bisa sangat terbantu. Terima kasih.